Halo semua, perkenalkan nama saya Viviani. Saya mahasiswa aktif Universitas Bunda Mulia dari Prodi Hospitality and Pariwisata dengan nomor mahasiswa 1919-0131. Hari ini saya akan menjelaskan tentang makanan khas daerah Sentani, Papua, yaitu papeda ikan kuah kuning. Papeda merupakan makanan khas Papua berupa bubur sagu yang biasa disajikan dengan ikan kuah kuning yang biasanya memakai ikan tongkol, ikan gabus, ataupun ikan kembung. Papeda merupakan makanan pokok khas Papua. Selain khas Papua, makanan papeda ini juga merupakan makanan pokok khas orang Maluku. Papeda yang telah diolah menjadi bubur akan berwarna putih dan bertekstur lengket, menyerupai lem dengan rasa yang tawar. Meskipun penampilannya seperti lem, namun papeda merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol, dan cukup bernutrisi. Bahan-bahan yang digunakan ada ikan tongkol atau ikan kembung, garam dan kaldu jamur, belimbing wuluh, tomat, cabai rawit, serai, daun salam, daun jeruk, kemangi, laos, kemiri, kunyit, merica bubuk, bawang merah dan bawang putih, jahe, dan rawit merah. Ini merupakan contoh gambar dari masakan papeda ikan kuah kuning. Perdagangan rempah mengacu pada para perdagangan antara peradaban-peradaban bersejarah di Asia, Afrika, Timur, dan Eropa. Rempah-rempah seperti kayu manis, kapulaga, jahe, dan kunyit secara luas dikenal dan sangat dicari dalam perdagangan di dunia timur zaman dulu. Rempah-rempah tersebut kemudian menemukan jalan mereka sendiri ke Timur Tengah sebelum abad era Kristen, di mana sumber-sumber sebenarnya dari rempah tersebut dirahasiakan oleh para pedagang dan dikaitkannya dengan cerita-cerita yang fantastis. Wilayah Papua sendiri mulai muncul di peta dunia sejak abad ke-7. Para pedagang Sriwijaya sampai ke pulau ini melalui jalur perdagangan rempah-rempah seperti pala dan lada. Buku tahunan Tiongkok menyebut Raja Sriwijaya yang bernama Maharaja Sri Indawarman telah mengirimkan utusannya ke Kaisar Tiongkok untuk mempersembahkan bulu-bulu burung dan seorang gadis Sengki sebagai tanda persahabatan. Sengki atau Jangge adalah sebutan untuk ras Negrito di Nusantara saat itu. Sumber tertulis pada zaman dinasti Tang 618 sampai 906 sudah menyebut milikku untuk kepulauan di wilayah Maluku dan Papua. Namun potensi rempah-rempah baru muncul di zaman dinasti Ming 1368 sampai 1643. Bumbu dan rempah yang terdapat pada masakan papeda ikan kuah kuning serta karakteristiknya. Yang pertama ada karakteristik bumbu segar dan dilumatkan. Penggunaan bumbu ini dengan cara dihaluskan atau dilumatkan terlebih dahulu. Penghalusan ini bisa menggunakan blender, ditumbuk dengan batu, atau melalui alat giling lainnya. Bumbu yang digunakan pada karakteristik bumbu segar dan dilumatkan ini dalam masakan papeda ikan kuah kuning ada bawang merah, bawang putih, kunyit, cabai, kemiri. Yang kedua, ada karakteristik bumbu segar dan diiris. Bumbu yang digunakan dalam bentuk irisan ini, selain bisa membuat rasa pada masakannya itu merata, bisa juga menjadi percantik penampilan dari masakan tersebut. Misalnya, yang terdapat di dalam masakan papeda ikan kuah kuning ini cabai. Cabai bisa diiris, diserong, atau kasar akan mempercantik tampilan dari masakan. Cabai dapat diiris dengan berbagai bentuk dan ukuran. Warna alami yang digunakan dalam masakan papeda ikan kuah kuning ini berasal dari kunyit. Kunyit menghasilkan warna kuning
Pengaruhnya terhadap makanan tersebut ialah meningkatkan aroma pada masakan, serta meningkatkan kadar nutrisi dari makanan tersebut. Penggunaan kunyit sendiri, selain sebagai bumbu dan pewarna pada masakan, bisa juga dijadikan bahan pengobatan tradisional ataupun modern. Kandungan dalam kunyit ini memang dipercaya memiliki khasiat yang banyak dan baik oleh tubuh. Khasiatnya bisa berupa dapat mencegah kanker, dapat mencegah depresi, dapat mengendalikan gula darah, dapat mengobati sakit MAH, dan masih banyak yang lainnya. Manfaat yang bisa kita dapatkan dari kunyit tentu tidak boleh disia-siakan begitu saja. Penggunaan kunyit sebagai bumbu masakan, pengganti MSG, dan pewarna alami harus dimaksimalkan mengingat manfaat yang bisa diberikan kunyit begitu luar biasa. Setelah mencoba masakan ini, kesan saya dari segi rasanya itu enak, gurih, serta sedikit pedas. Pesan saya, di Indonesia itu terkenal banget rempah-rempah yang berlimpah. Hal itu harus kita manfaatkan untuk membuat masakan-masakan khas dari berbagai daerah dan menjadikannya sejajar dengan makanan-makanan lainnya yang berada di kota-kota besar ataupun masakan modern. Tetap menyatukan perbedaan cita rasa yang dimiliki oleh daerah lainnya yang ada di Nusantara. Selain itu, kita juga dapat melakukan berbagai cara untuk melestarikan masakan khas Nusantara. Yang pertama, mengenalkan makanan-makanan tersebut kepada turis. Yang kedua, mengadakan pameran makanan daerah Indonesia agar makanan daerah kita dikenal oleh bangsa-bangsa luar. Kita juga harus mulai mencintai makanan daerah yang kita punya, karena bangsa Indonesia mempunyai makanan daerah yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita harus mulai melestarikannya, bukan menghambur-hamburkannya.